Sunscreen paling mendasar banget, sunscreen itu bisa melindungi kulit kita. Aku pakai ini flek hempas, nggak balik lagi, cuman emang susah untuk mencerahkan. Yang bagus untuk ngefek di aku apa ya? Hai, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau bahas pertanyaan dari salah satu Arda Aset atau salah satu komentar di video aku di YouTube channel ini. Nah, di video kali ini kenapa sih kulit kalian itu nggak cerah-cerah padahal fleknya sudah hilang? Nah, teman-teman harus tahu ya. Cara menggunakannya untuk cream flek itu biasanya dipakai di malam hari untuk formulasi yang barunya. Tapi pastikan di siang harinya nutrisi juga terjaga. Bisa menggunakan sunscreen. Kenapa menggunakan sunscreen? Paling mendasar banget, sunscreen itu bisa melindungi kulit kita dari polusi udara dan juga hal-hal yang dipengaruhi untuk masuk ke pori-pori kita. Jadi teman-teman, kalau misalnya ditanya kenapa kulitnya nggak cerah-cerah padahal pakai cream fleknya itu bagus, nah kita perlu menggarisbawahi lagi cara pemakaian sunscreen. Ini aku pakai sunscreen ya, di titik di kanan di atas, ini di kanan, terus ini di kiri, ini di hidung, dan ini di bawah dagu. Nah, teman-teman tahu untuk pemakaian sunscreen ini bisa digunakan secara merata dan teratur minimal 4 jam sekali agar kulit terlihat lebih cerah. Gimana nih untuk kakak, betul nggak sih fleknya tuh seberapa besar ya? Tapi makasih banget udah komen di YouTube aku. Memang sih pada dasarnya kalau kita melihat dari hasil yang tertera gitu ya, untuk flek itu sangat sulit dihilangkan. Bahkan ada harus menggunakan treatment ke klinik atau ke salon untuk melakukan perawatan dari penghilang flek itu. Tapi udah bagus kalau misalnya fleknya udah hilang, ada perkembangannya seperti apa, itu bisa membuat perkembangan kita lebih baju lagi dalam hal penggunaan skincare. Berarti skincare-nya cocok untuk penggunaan penghilang fleknya. Nah, terus kalau udah fleknya hilang, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, aku udah saranin tadi menggunakan sunscreen 4 jam sekali, retouch pagi, siang, sore, ataupun malam hari saat kita masih berada atau masih di dalam rumah atau juga pengen keluar rumah. Nah, jadi jedanya itu 4 jam ya teman-teman. Ya paling enggak sehari bisa di retouch 2 kali gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah mau tidur baru kembali retouch lagi di sunscreen di stop, tapi krim malamnya yang dilanjut. Nah, terus apa yang menjadi faktor pendukung lainnya yang tidak terlihat cerah? Bisa menggunakan perawatan yaitu facial ya, atau peeling. Biasanya kalau di DIY skincare itu ada eksfoliasi ya, selama 28 hari kulit kita itu regenerasi, jadi harus diperbaharui lagi manfaatnya. Kulitnya harus dirawat dengan cara eksfoliasi. Jadi nggak perlu aku nggak ada waktu nih untuk ke salon, aku nggak ada waktu untuk ke klinik, aku nggak ada budget lebih untuk melakukan perawatan, karena sekali perawatan itu kan bisa sampai 200.000, 300.000, 400.000 tergantung keparahan dan tempatnya juga atau namanya dari yang kita datangi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai eksfoliasi itu secara rutin seminggu 1 kali aja ya, atau paling enggak selama 2 minggu tuh paling ada ada lah ya, paling ada menggunakannya gitu. Itu juga bagus. Jadi eksfoliasi itu gel itu bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati untuk membantu regenerasi kulitnya. Kalau misalnya regenerasi kulitnya tidak maksimal gitu kan, bolak-balik bayangkan selama 1 tahun tidak ada facial apa tidak ada eksfoliasi, nah itu dia akan terus akan menumpuk. Nah, biasanya detoksifikasi itu ada berbagai macam cara ya supaya kulit itu terlihat cerah. Yang pertama eksfoliasi, atau yang kedua bisa treatment ke klinik atau ke salon, dan yang ketiga kita bisa menggunakan konsumsi olahraga, makanan yang bergizi, konsumsi minuman air putih yang banyak 3 liter sehari, kemudian makan sayur, buah, dan yang paling penting itu adalah faktor pendukung dan juga termasuk faktor yang mempengaruhi besarnya, yaitu adalah kelola stres dan tidur yang cukup. Gimana? Apakah kakak ini udah melakukan tips dari yang aku bilang tadi ya? Sudah melakukan eksfoliasi atau sudah memaksimalkan tubuhnya ya? Kayak misalnya istirahat yang cukup, dan yang paling penting lagi nih perlu digarisbawahi, kalau semuanya udah cukup ya, makannya udah bergizi, tidurnya udah cukup, terus sunscreennya udah pakai 4 jam sekali dan sudah eksfoliasi tapi nggak ada hasil atau masih gelap aja. Koreksi, apakah kakaknya itu sering keluar rumah gitu ya, keluar rumah
atau ketika keluar itu nggak pakai, ya mohon maaf, mungkin nggak pakai topi, nggak pakai masker, atau enggak kalau kita silau banget ketika berkendara itu bisa menggunakan kacamata. Apa hubungannya kacamata dengan kulit nggak cerah? Nah, jadi pantulan sinar matahari ya, UVA UVB itu terasa loh di kulit kita. Itu nggak rekomendasi buat kulit yang susah cerah, susah glow up kayak gitu. Jadi perlu pakai itu. Nah, kalau misalnya masih aja kayak gitu, kita perlu evaluasi kembali hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dan hal-hal yang perlu kita lihat lagi, kita gali lagi apa sih yang menjadi kendala-kendalanya itu. Nah, kalau misalnya eksfoliasi itu berapa harganya? Eksfoliasi itu murah aja, itu 100-an ya, 100-an untuk satu pot. Itu bisa dipakai berapa lama, dan itu juga bisa digunakan setiap kita mau merawat kulit kita tuh dengan rangkaian masker dan juga moisturizer. Nah, jadi banyak hal. Terus ada juga nih, misalnya nggak perlu eksfoliasi, dia cukup dengan menggunakan serum AHA BHA. Nah, serum AHA BHA itu juga bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi penting banget teman-teman itu aku tekankan tuh konsultasi gitu ya. Konsultasi di tempat teman-teman beli. Karena gini, biasanya kalau kita beli gitu kan di tempat orang, kita punya catatan khusus pasien gitu ya. Punya catatan khusus pasien yang bisa dilihat. Nah, sebagai contoh, ini buku catatan pasien ya. Ini buku catatan pasien yang digunakan untuk siapa yang beli aku catat gitu. Yang beli aku catat supaya kelihatan di sini. Jadi kalau yang nggak beli dia cuman konsul, aku nggak catat gitu loh, karena aku anggap itu bukan pasien dari kita. Seperti kalau misalnya kita atau customer kita ya, bisa kalau kita pergi ke suatu toko atau kita ke sebuah klinik atau kita ke sebuah klinik kecantikan, pasti kita dicatat riwayatnya apa dan hasil treatmentnya apa, dan di situ tercatat. Jadi penting banget aku tegaskan, di mana teman-teman konsultasi di situ teman-teman beli. Jadi tidak sekedar teman-teman aku konsultasi di sini karena belinya di sini, jadi membingungkan kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi nih, kalau misalnya kulitnya masih belang, sudah ngelakuin hal itu, ya kita kembali lagi ke pertanyaan awal atau statement awal, yaitu konsultasi. Perlu banget. Jadi ada hal kadangkala kita satu sama lain itu beda ya. Aku cocoknya cuma pakai sunscreen doang, tapi sudah nggak gelap, sudah glow up. Aku menggunakan krim malam aja, sunscreennya menggunakan produk lain sudah glow up. Tapi justru aku menggabungkan compare 1 dengan 2 itu beda. Jadi memang penting harus sama dengan skincare 1, krim malamnya sama, krim sunscreennya sama, krim malamnya berdua sama. Jadi 2 pasangan begini. Kenapa? Karena biasanya untuk krim malam ya, kenapa aku tekankan selalu harus sama dengan produk dengan krim siangnya? Karena dia sudah mengkomparkan ya kecocokan. Biasanya ya satu brand atau satu skincare itu siang malamnya itu sudah dikomparkan bahannya yang cocok untuk krim malam dipadukan dengan krim siang atau sunscreen. Jadi penting teman-teman menggunakan krim malam dan krim siang itu satu pasang. Ibarat pasangan, kalau kita cocok nih klub satu pasti cocok. Nah, kalau misalnya beda itu juga nggak akan sama. Nah, kalau teman-teman gimana? Tim yang krim malamnya krim brand lain atau krim siangnya brand lain, atau krim lainnya itu beda dengan semuanya. Pokoknya asal coba aja deh, asal buta, yang penting cocok dulu di mana. Nah, itu juga akan sangat sulit kita mengevaluasi ini cocoknya di mana, kesalahannya di mana, kenapa dia nggak cocok menggunakan krim ini. Oke, jelas pertanyaan dari aku, penjelasan dari aku. Mohon maaf banget kalau pertanyaannya kurang terjawab, dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.